Jadi ini adalah sesuatu hal yang kamu cari karena doa kamu biasanya pas banget jawabannya dengan isi video ini. Yuk kita bahas. Tapi sebelum kita membahas, seperti biasa kita dengarkan dulu intro dari saya. Selamat datang di hari yang indah. Selamat datang di hari yang penuh berkah. Selamat datang di hari yang penuh kasih dan sayang. Selamat datang rezeki yang berlimpah. Selamat datang keberuntungan. Selamat datang kesuksesan. Terima kasih untuk hari yang indah. Ini cerita saya. Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali Siti Nurdianti, sahabat baik kamu. Seperti biasa yang saya bilang ya, banyak sekali sahabat saya, bahkan jangan-jangan kamu yang memberikan testimoni. Entah kenapa mereka itu bingung, kok bisa yang saya doakan ini tiba-tiba muncul di beranda saya dengan wujud video ini. Coba deh, kamu sharing dan komentar, tuliskan di komentar teman-teman, pernah nggak kamu sedang memikirkan sesuatu, buntu, tiba-tiba di beranda kamu muncul video saya ini yang pas banget. Seolah-olah tuh kebetulan, tapi terlalu aneh untuk jadi kebetulan. Pernah nggak? Coba kamu tuliskan di komentar pengalaman kamu yang seperti itu ya. Nanti saya berikan hati deh, karena itu unik banget. Bicara soal kebetulan teman-teman, kali ini juga saya aneh. Tapi nyatanya menemukan sebuah kisah yang betul-betul saya banget. Gini, pernah nggak sih kamu merasa aneh? Diri kita kok mendadak jadi orang yang entah kenapa jadi sedih sendiri. Suka mellow sendiri, padahal tadinya enggak tuh. Enggak gitu. Ada sebuah masa di mana kita happy, tapi kok belakangan ini tanpa sebab yang jelas, kita sedih terus, mellow terus. Kita udah tanya ke kanan dan ke kiri, kok nggak ada jawaban? Pernah seperti itu? Sama seperti orang yang saya baca di kisah tadi itu, teman-teman. Jadi dia ini orang yang sedang mengalami kebingungan. Entah kenapa dirinya yang tadinya happy, baik-baik aja, kok mendadak jadi mellow. Bahkan saking mellownya ini nggak main-main loh. Dia sampai berpikir untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Nah, kali ini kalau memang kamu pernah atau sedang mengalami hal seperti itu, yuk ada saya sahabat kamu, saya akan memberikan kamu penjelasan kenapa kamu begitu. Dan saya akan berikan sebisa saya obat yang ampuh untuk kamu ya. Ini gratis, oke? Caranya gimana? Kita bahas. Teman-teman, saya punya kabar buat kamu. Maaf nih, maaf banget. Karena ini benar, tapi bisa jadi ini kabar buruk. Kamu tuh kenapa selama ini jadi sedih sendiri? Maaf ya. Karena memang sebenarnya nilai kamu, harga diri kamu lagi turun. Saya ulangi dulu nih ya. Maaf, kenyataannya diri kamu kan selama ini suka sedih sendiri tuh. Mendadak ya saya harus kasih tahu, memang benar belakangan ini nilai kamu lagi turun, harga kamu lagi turun, benar. Loh, Mbak, ini nih apalagi nih? Saya lagi mellow, lagi sedih, dibilang kayak gitu. Kalau kayak gitu saya malah jadi tambah mellow, Mbak. Gimana sih? Enggak, dengerin dulu, dengerin ya, saya belum selesai ngomong. Kamu tuh jadi turun nilainya, maksud saya bukan harga diri kamu jadi rendah, tidak. Harga diri kamu baik-baik saja. Cuma nilainya doang yang saya maksud adalah kamu memberikan nilai kamu sendiri itu di blok. Harga yang kamu berikan kepada diri kamu sendiri sama diri kamu sendiri nih, itu lebih jeblok, bener nggak? Coba lihat diri kita sendiri, renungkan.
Apakah benar belakangan ini diri kita sedang memberikan diri kita sendiri nilai yang lagi jeblok, merosot ke bawah? Betul apa tidak? Kalau jawabannya jujur, kamu akan bilang, "Iya mbak, betul, setuju banget. Saya emang bener banget belakangan ini saya lagi ngasih nilai ke diri saya sendiri yang rendah." Pertanyaannya, kenapa bisa begitu? Kenapa bisa seperti itu? Jawabannya cuma satu, karena kacamata kamu salah kacamata. Loh mbak, saya ini gak pernah pakai kacamata. Enggak, bukan kacamata di kepala, bukan. Tapi kacamata kehidupan kamu kotor, salah pakai. Itu ibarat kacamata dinas. Dinasnya salah ukuran itu bisa bikin puyeng loh. Jangan salah. Kehidupan ini ada kacamatanya juga loh. Setuju nggak? Kalau kacamata kehidupan kita ngawur, salah, ya hidup kita jadi ngawur, sama. Kayak mata kalau ukuran minus atau plusnya salah, yang ada bukannya tambah jelas malah tambah puyeng. Benar? Setuju sampai sini? Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa kacamata kehidupan saya, kacamata kehidupan kamu jadi salah ukurannya? Karena tidak ada yang ngasih tahu bahwa, "Hei, kacamata itu bukan kacamata yang tepat untuk kamu." Oleh karena itu saya sebagai sahabat virtual kamu berani berkata, "Hei, ganti kacamata kehidupan kamu. Itu salah. Kita ganti." Cara gantinya gimana, Mbak? Sekarang bayangkan. Bayangkan orang-orang di sekitar kamu yang secara jujur mohon maaf terkesan tidak menghargai kamu. Maaf ya, kadang-kadang kita kalau jujur pasti ada aja tuh orang-orang di sekitar kita, bahkan orang yang paling kita sayang loh. Itu paling nyakitin ya. Kalau mereka mendadak berubah sifatnya, betul nggak sih? Kita punya pasangan, sifatnya berubah, kita punya anak, mungkin dia semakin dewasa, semakin bandel, gak respect lagi sama kita sebagai orang tua gitu kan. Atau kebalikannya kamu sebagai anak gitu ya, yang tadinya orang tua baik-baik aja tapi kok makin lama makin tidak menghargai saya gitu mbak sebagai anak gitu kan ya. Siapapun orang-orang yang menurut kamu belakangan ini terkesan kurang menghargai kamu, saya minta bayangkan wajah mereka sejelas-jelasnya sekarang. Silahkan. Sudah? Nah, sekarang ini seru nih. Kita main. Sambil kamu membayangkan wajah mereka, anggap aja wajah mereka itu ibarat kata ada pada sebuah lukisan. Nah, wajah-wajah orang yang tidak menghargai kamu, anggap aja di lukisan ya. Nah, kamu sadar nggak? Sebenarnya gampang loh ngobatin kamu tuh. Gimana mbak caranya? Kamu zoom out aja lukisannya. Tahu zoom out? Zoom out tuh kayak kamu apa ya? Kamu menjauh dari lukisan itu, kamu tuh melihat lukisan tadi yang gambar orang-orang yang nyakitin kamu, gak menghargai kamu, itu terlalu deket. Coba sekarang kamu zoom out ya. Zoom out, kamu jauhin mata kamu. Nah, semakin kita menjauhkan mata kita dari lukisan tadi, semakin kita zoom out mata kita, pandangan kita dari lukisan tadi, semakin kita menemukan ternyata banyak orang yang belum kita dalam tanda kutip sentuh gitu. Banyak orang yang belum kita jamah. Banyak orang yang belum kita ajak ngobrol. Yang mana sebenarnya banyak loh orang-orang di sekitar kamu yang berpotensi sayang sama kamu. Yang berpotensi menghargai kamu lebih dari apa yang kamu kira. Cuma karena kita berpatokannya terlalu sama, yang itu-itu, ya, yang itu-itu lagi, jadi terkesannya semua orang benci kamu, semua orang benci kita. Padahal permasalahannya sepele. Itu bisa jadi karena kitanya yang terlalu dekat melihat lukisan kehidupan kita sendiri. Jadinya yang kelihatan muka orang itu lagi. Coba kita zoom out dong. Nah, semakin kita zoom out, semakin kelihatan tuh banyak orang yang menunggu untuk kamu sampai banyak orang yang menunggu untuk kamu ajak ngobrol.
Banyak orang yang menunggu untuk ketemu kamu di masa depan, yang mana orang-orang itu pasti pegang ucapan saya. Pasti ada orang di luar sana yang belum ketemu kamu, belum kenal kamu, tapi nanti ketika ketemu, dia bakal sayang banget sama kamu, peduli banget sama kamu, dan respect banget, melebihi apa yang kamu bayangkan. Pasti ada. Nah, sebentar. Saya tahu pertanyaan kamu pasti seperti ini. Mbak, bener sih, tapi bukannya saya pesimis nih, Mbak. Dari mana Mbak bisa tahu kalau saya sekedar zoom out, sekedar saya berpikir bahwa di luar sana banyak orang yang berpotensi sayang sama saya. Itu beneran ada. Dari mana Mbak tahu? Bisa aja nih cuma kata-kata positif, teori doang kan Mbak. Kan banyak tuh orang-orang ngasih positif, kata-kata mohon maaf, tapi ya nggak sesuai praktek ya Mbak. Tahu dari mana Mbak kalau saya tuh bakal ketemu orang-orang positif? Jawabannya karena Tuhan itu adil loh. Bener nggak? Apa perlu saya kasih tahu bukti bahwa Tuhan itu adil? Wah, kalau perlu gak apa-apa deh, saya kasih tahu. Mungkin karena kamu banyak masalah, jadi kepekaan kamu kurang ya. Saya kasih tahu. Kamu nonton video saya ini, coba lihat langitnya. Gelap atau terang? Lihat langit, ayo. Terang apa gelap? Kalau kamu nonton di saat langit kamu gelap, abis gelap ada terang nggak? Ada. Kenapa nggak gelap terus? Ya nggak bisa dong, Mbak. Kalau gelap terus nanti kasihan. Kasihan kenapa? Tumbuhan nggak bisa tumbuh. Terus jadi nggak enak, Mbak, kalau gelap terus. Nah, itu bukti kalau Tuhan itu adil kan? Harus ada gelap, abis itu terang. Kalau kamu nonton saya di saat waktu pagi atau siang atau sore deh langitnya, terang dong. Ya, abis terang ada gelap nggak? Ada. Kenapa nggak terang terus? Kan enak. Ya nggak bisa gitu Mbak. Kenapa? Kan gelap itu juga enak, dibutuhin sama orang. Nah itu bukti bahwa Tuhan itu adil. Kemana aja diri kamu? Iya ya. Lah, iya kan? Betul nggak? Kenapa kita pusing banget mikirin keadilan Tuhan sih? Di depan mata kita tuh ada bukti. Kenapa jauh banget mikirnya? Loh, enggak Mbak, bukan begitu, sorry. Iya, itu benar sih buktinya. Tapi kenapa Tuhan mengizinkan orang-orang yang jahat sama saya datang ke kehidupan saya, Mbak? Itu yang saya protes. Saya tuh bukannya nggak percaya Tuhan, Mbak, tapi saya pengen marah. Kenapa banyak orang jahat nyakitin hidup saya, ngecewain saya, datang ke kehidupan saya. Udah, itu aja, udah. Kenapa? Kenapa tuh? Katanya Tuhan itu baik, Tuhan itu adil. Mana? Itu yang protes kamu. Saya jawab, gampang. Tahu dari mana orang-orang itu jahat dan tahu dari mana orang-orang jahat itu buruk bagi kamu? Tolong jawab. Tahu dari mana orang itu jahat dan kalau memang betul orang-orang itu jahat, tahu dari mana? Kamu bahwa orang-orang itu jahat itu tidak kamu butuhkan keadilannya dalam hidup kamu. Nah kan, kita tuh butuh tahu orang-orang yang menyakitin kita. Maaf loh, pelajaran hidup itu nggak selamanya enak. Ya, bahkan saya juga bisa di posisi ini. Saya cerita deh, dulu juga saya sama pernah ngalamin hal-hal seperti yang nggak mengenakan datang ke dalam kehidupan saya karena tiba-tiba orang-orang itu pada berubah. Kan gak enak ya. Saya juga pengen protes sama kayak kamu, tapi saya tahu dengan itu semua saya bisa sepeka ini, bisa sepeka sekarang ini. Dengan sepeka saya sekarang, saya bisa nolongin kamu. Bahkan saya bukan hanya nolongin kamu. Lihat, berapa orang yang saya tolong dengan seizin Tuhan. Alhamdulillah. Kalau saya dulu nggak ngalamin itu, saya nggak bisa di posisi ini. Nah, begitu juga dengan kamu. Diri kamu tuh mohon maaf, lagi dikasih pelajaran, bukan musibah. Pelajaran ya, di garis bawahi kata pelajarannya.
Jadi stop ya, stop berkata bahwa Tuhan itu jahat. Stop berkata bahwa Tuhan itu tidak baik sama kamu. Katanya yang berburuk sangka sama Tuhan, Tuhannya mah selalu baik. Tuhan itu selalu sayang sama kamu. Tapi kitanya yang berburuk sangka, betul nggak? Coba renungkan. Ya kan? Nah, sekarang pikirkan ya. Pilihannya ada di tangan kita. Pilihannya ada di tangan kamu. Nah, diri kamu mau fokus kepada orang yang itu-itu aja atau mau fokus melihat orang-orang yang nanti akan hadir dalam hidup kamu? Yuk, kalau saya sebagai sahabat kamu ngasih saran, udah, semua yang berlalu kita tutup buku ya. Kita tutup buku, kita lihat lebih jauh lagi ibarat kata lukisan kehidupan kita. Kita lihat secara zoom out, kita jauhin mata kita, pandangan kita luaskan pandangan kita supaya kelihatan tuh masih banyak orang-orang yang belum kita ajak ngobrol, belum kita jamah, belum kita sentuh dalam kehidupan kita, dan mereka berpotensi loh mencintai kamu lebih dari apa yang kamu bayangkan. Pertanyaannya, apakah kamu memberikan mereka kesempatan? Apakah kamu memberikan dia atau orang-orang itu kesempatan untuk masuk dalam kehidupan kamu? Renungkan, itu aja. Bagaimana mungkin mereka bisa ada kalau kamu fokusnya ke orang-orang lama terus? Saya ulangi, bagaimana mungkin mereka bisa hadir ke dalam hidup kita kalau kita fokusnya ke orang-orang yang salah, orang-orang yang lama terus? Betul nggak? Masuk akal kan? Yuk, sekarang tutup lembaran lama kita, buka lembaran baru. Tonton video ini berulang kali di saat kamu mengalami galau, tidak enak, sedih. Tonton video ini berulang kali. Ini hadiah saya untuk kamu. Resapi ya. Terus pikirin deh, bukankah apa yang saya katakan di video ini dari depan sampai belakang itu benar banget ya, sesuai dengan apa yang kamu alami? Betul nggak? Selamat ya. Lagi-lagi kamu ditolong Tuhan melalui perantaran video ini. Kurang bukti apa sih kalau Tuhan itu sayang sama kamu? Renungkan. Oke? Masih ada saya, Siti Nurdianti, sahabat baik kamu. Tetaplah semangat, teruslah berbagi dan saling menyayangi. Bye-bye.